Selamat malam pemirsa. 4 hari usai kematian Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh, otoritas Iran mulai mengungkap hasil penyelidikan. Salah satunya disebutkan bahwa sejumlah pejabat intelijen dan militer Iran ditangkap. Selain itu, Menteri Intelijen Iran Esmaili Khatib mengatakan Israel telah mendapatkan lampu hijau dari Amerika Serikat untuk membunuh Ismail Haniyeh. Akankah perang terbuka benar-benar terjadi di Timur Tengah? Inilah special report pemimpin Hamas tewas, perang terancam meluas. Bersama saya Valentinus Reza. Itu sebuah kekerasan pembunuhan yang tidak bisa ditoleransi dan terjadi di wilayah kedaulatan Iran. Saya kira semua termasuk Indonesia mengecam keras kekerasan dan pembunuhan seperti itu. Militer Israel melakukan serangan terhadap 2 agen Hizbullah di daerah Blida di Lebanon Selatan. Tentara pendudukan Israel mengatakan sasaran-sasaran tersebut ditembak segera setelah diidentifikasi beroperasi di daerah tempat peluncuran saat menuju Ramim Rig. Tidak hanya menyerang Hizbullah, dalam 48 jam terakhir, tentara Zionis Israel juga melakukan serangan dan operasi militer di wilayah jalur Gaza, membunuh 35 warga Palestina dan melukai 55 lainnya. Jumlah korban meninggal dunia secara keseluruhan menjadi 39.480 dan total korban luka menjadi 91.128 orang sejak serangan pada Oktober 2023 lalu atau sekitar 300 hari. Pemerintah Iran disebut telah menahan puluhan orang termasuk perwira militer dan intelijen sebagai bagian dari penyelidikan atas pembunuhan terhadap pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Berdasarkan informasi dari The New York Times, staf di Wisma Tamu Teheran tempat Haniyeh dibunuh pada Rabu pagi telah ditahan. Agen keamanan menyerbu Wisma Tamu yang dimiliki oleh Korps Garda Revolusi Islam dan menempatkan semua staf di bawah karantina, menangkap beberapa orang dan menyita semua perangkat elektronik termasuk telepon pribadi. Ismail Haniyeh sendiri telah dimakamkan di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Kematian Haniyeh adalah salah satu dari serangkaian pembunuhan terhadap tokoh senior Hamas saat perang antara Israel versus Hamas telah memasuki bulan 11. Allahu Akbar. Empat hari usai pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh, sejauh mana penyelidikan telah dilakukan oleh pemerintah Iran? Kita akan tanyakan langsung kepada kontributor Metro TV di Teheran, Iran, Ismail Iman. Ismail, benarkah pemerintah Iran telah melakukan penangkapan terhadap sejumlah pejabat militer dan intelijen dalam penyelidikan atas pembunuhan Ismail Haniyeh? Ya, selamat malam Mas Valentinus di studio. Dari pengamatan kami melalui media-media resmi Iran, kami tidak mendapatkan informasi atau pemberitaan mengenai penangkapan ini. Pemberitaan ini pertama kali disebarkan oleh New York Times tanpa bukti dan tanpa sumber resmi dari media resmi Iran. Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran sendiri sudah mengeluarkan 3 laporan. Laporan pertama di hari pertama, laporan kedua di hari ketiga, dan laporan ketiga pada hari ini dikeluarkan pagi tadi.
menyebutkan ada 3 poin yang disampaikan oleh Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran, yaitu yang pertama bahwa penyebab kematian Ismail Hanieh adalah dari sebuah ledakan berasal dari proyektil jarak pendek yang berhulu ledak sekitar 7 kg yang dilemparkan dari luar area penginapan. Sehingga dengan pemberitaan ini statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang menyebutkan bahwa misalnya ledakan yang menyebabkan kematian Ismail Hanieh berasal dari bom yang diletakkan di tempat penginapan ini tidak benar, termasuk juga statement yang menyatakan bahwa ledakan berasal dari rudal yang ditembakkan dari luar wilayah Iran. Poin kedua yang disampaikan oleh Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran adalah mereka mengantongi dari hasil investigasi, mereka mengantongi bukti-bukti jelas dan bukti-bukti akurat keterlibatan Israel dalam serangan ini, termasuk juga bahwa mereka menyatakan bahwa Amerika Serikat terlibat dengan memberikan izin kepada Israel dalam melakukan aksi ini. Yang ketiga yang disampaikan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran adalah pembalasan penyerangan akan dilakukan secara pasti, tinggal menunggu waktu dan strategi yang tepat. Ismail, sebenarnya sudah seprogresif apa pemerintah Iran dalam menyelidiki penyebab tewasnya dari Ismail Hanieh, dari dua dugaan sementara ya penyebab kematian dari Ismail Hanieh, antara di rudal atau memang ada bom yang ditanam di tempat ia menginap begitu. Apakah penyelidikannya ini dibuka secara transparan kepada publik? Ya, dari laporan ketiga yang disampaikan oleh Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran, disebutkan bahwa penyebab kematiannya adalah ledakan yang berasal dari proyektil jarak pendek berhulu ledak 7 kg yang dilemparkan dari luar area penginapan. Sehingga dengan hasil investigasi ini, statement-statement lain, pernyataan-pernyataan lain yang menyebutkan penyebab kematian Ismail Hanieh ini tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Menteri Intelijen Iran Esmaili Khatib juga mengatakan bahwa Israel sebenarnya telah mendapat lampu hijau dari Amerika Serikat untuk melakukan pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Hanieh. Apakah ini terkonfirmasi? Bagaimana informasinya di Iran sejauh ini terkait dengan hal itu, Ismail? Ya, pagi tadi disampaikan, disiarkan melalui televisi dan juga media-media resmi Iran memberitakan hal ini, bahwa Menteri Intelijen Iran Esmaili Khatib itu menyatakan bahwa Amerika Serikat terlibat di dalam serangan ini dengan memberikan lampu hijau kepada Israel, sebagaimana juga yang telah dilaporkan oleh hasil investigasi dari Korps Garda Revolusi Islam Iran. Mereka mengatakan bahwa mereka memiliki bukti-bukti yang akurat, bukti-bukti yang jelas dan pasti akan keterlibatan Israel dan Amerika Serikat. Namun bukti-bukti ini tidak disampaikan ke publik. Soal serangan balasan yang rencananya akan dilakukan oleh Iran begitu. Ini bagaimana perkembangannya sejauh ini? Informasi yang beredar di sana seperti apa, Ismail? Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran di poin ketiga, bahwa mereka sudah siap siaga untuk melakukan penyerangan, tinggal menunggu waktu yang tepat dan strategi yang tepat. Media tidak resmi Iran menyatakan, memperkirakan bahwa penyerangan akan dilakukan sebentar malam pada sekitar pukul 2 dini hari, sesuai dengan waktu terbunuhnya Ismail Hanieh. Karena melihat perkembangan sekarang situasi di Tehran, Angkatan Militer siap siaga, rudal-rudal juga telah disiapkan, pasukan pengamanan khusus juga telah disebar di tempat-tempat strategis di Iran, di kota Isfahan, misalnya instalasi nuklir, pabrik-pabrik nuklir itu telah mendapatkan pengawalan dan pengamanan yang ketat. Apa yang akan menjadi target dari Iran, dari serangan Iran ini terhadap Israel? Apakah memang instalasi-instalasi milik Israel atau serangan siber atau seperti apa gambarannya, Ismail? Jadi menurut instruksi, sesuai dengan instruksi Ayatullah Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi, yang pertama menyebutkan bahwa lakukan serangan langsung ke jantung Israel. Komandan tertinggi Mayor Jenderal Salami menerjemahkan perintah ini dengan mengatakan bahwa akan langsung menyerang ke kota Haifa dan Tel Aviv.
Instruksi yang kedua menyebutkan bahwa minimalisir korban sipil, sehingga Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran menerjemahkan perintah ini dengan hanya menargetkan instalasi-instalasi militer atau pangkalan-pangkalan militer Israel. Dan juga sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa Amerika Serikat juga terlibat di dalam penyerangan ini. Iran juga menyatakan akan melakukan serangan ke pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat. Dan disebutkan tadi juga kemarin Menteri Luar Negeri Iran telah mengingatkan seluruh negara-negara Teluk, menyampaikan bahwa akan dilakukan penyerangan dan meminta kepada negara-negara Teluk untuk tidak memberikan bantuan kepada Amerika Serikat maupun Israel dalam operasi ini. Termasuk misalnya memberikan bantuan izin penggunaan wilayah udara maupun penggunaan pangkalan militer. Iran mengancam jika ada negara yang terlibat membantu Israel dan Amerika Serikat jika melakukan serangan balasan, maka Iran juga akan menargetkan negara tersebut. Baik, terima kasih Ismail Iman atas informasinya yang Anda laporkan langsung dari Teheran, Iran. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dilaporkan tewas di Teheran, Iran hari Rabu kemarin. Hamas dan Garda Revolusi Iran mengonfirmasi kejadian tersebut dan menyebut sebagai pembunuhan. Meninggalnya Haniyeh terjadi pada Rabu dini hari sekitar pukul 2 pagi waktu setempat. Ismail Haniyeh disebut tewas dalam serangan yang diluncurkan melalui udara. Saat itu Haniyeh sedang beristirahat di sebuah tempat yang disebut kediaman para veteran di bagian utara Teheran. Tidak hanya Haniyeh, salah seorang bodyguard juga ikut tewas. Mengutip dari media Arab Saudi, Haniyeh tewas akibat serangan rudal berpemandu yang menargetkan kediaman pribadinya. Atas kejadian ini, Hamas dan Iran menunjuk Israel sebagai penyebab tewasnya Ismail Haniyeh. Juru bicara Hamas, Sami Abu Surih, menyebut pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh sebagai eskalasi serius. Bahkan Hamas akan melakukan perang terbuka untuk membebaskan Yerusalem. Jenazah pemimpin pejuang kemerdekaan Palestina Ismail Haniyeh disolatkan di Doha, Qatar usai sholat Jumat. Pengamanan pun diperketat untuk menyambut kehadiran para pemimpin dunia yang hadir di pemakaman. Sebelum dimakamkan, jenazah Haniyeh disambut sejumlah otoritas Qatar dan kemudian dikawal ribuan orang yang menghadiri sholat. Jenazah pemimpin Hamas ini dibawa ke utara Doha untuk dimakamkan di pemakaman kerajaan. Sejumlah pejabat senior Hamas turut melayat termasuk Khalid Meshal, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani juga hadir. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala juga menghadiri pemakaman pemimpin kelompok pejuang Palestina. JK yang mengenakan kemeja putih dan kopiah hitam nampak berdoa dan berdiri di sisi makam Ismail Haniyeh bersama sejumlah tokoh lain. Kami akan kembali pemirsa usai jeda. Tetaplah dalam Special Report. sebuah kekerasan pembunuhan yang tidak bisa ditoleransi dan terjadi di wilayah kedaulatan Iran. Saya kira semua termasuk Indonesia mengecam keras kekerasan dan pembunuhan seperti ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Special Report. Penyebab kematian Ismail Haniyeh masih menjadi perdebatan karena ada perbedaan laporan mengenai penyebabnya. Ada dugaan kematian pemimpin Hamas terhadap dugaan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang tentunya masih menjadi teka-teki. Apakah ia meninggal karena di rudal begitu ya tempat tinggalnya, atau memang ada bom yang ditanam di tempat ia beristirahat di kota Teheran, Iran. Ia meninggal saat sedang beristirahat di sebuah wisma. Kita akan melihat
lebih jauh lokasi tewasnya Ismail Haniyeh ini di sebuah gedung sebenarnya yang dioperasikan oleh Perlindungan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Lokasinya ada di utara dari Iran, ini tepatnya ada di wilayah Neshad, ada di Teheran Utara, di wilayah Teheran Utara. Menurut informasi, Haniyeh sering menginap di wisma tersebut ketika berkunjung ke Teheran. Wisma ini memang sering dipakai begitu ya untuk menjamu tamu kenegaraan, bahkan untuk lokasi retret dan juga pertemuan-pertemuan rahasia. Tidak jauh dari pusat kota Teheran, ini hanya sekitar 15 menit dan kita akan lihat kondisi foto gedung tempat Ismail Haniyeh menginap dalam kondisi setelah meledak dan sebelum diledakkan. Media Turki Anadolu Agency telah mengonfirmasi bahwa gambar ini merupakan tempat tinggal Haniyeh saat ia dibunuh di Teheran dengan lantai atas gedung terdampak serangan. Foto satelit menunjukkan bangunan tempat menginap Haniyeh memiliki fasad besar menghadap ke arah kota, sebagian lagi menghadap ke pegunungan. Struktur bangunannya memang kalau kita lihat di sini sangat mudah dilihat begitu ya dari jarak jauh karena ketinggiannya yang memang jauh berbeda dengan bangunan lain di sekitarnya. Nah, lalu muncul spekulasi apakah Haniyeh terbunuh oleh roket atau rudal yang ditembakkan dari luar gedung tempat ia menginap, atau Ismail Haniyeh tewas karena sebuah bom yang diselundupkan ke dalam wisma tamu. 5 pejabat Timur Tengah mengatakan bom di wisma Haniyeh diledakkan dari jarak jauh setelah terkonfirmasi bahwa Haniyeh berada di kamar wismanya. Namun dugaan ini tentunya memicu perdebatan di kalangan intelijen Iran. Pasalnya keamanan di Teheran sedang ditingkatkan mengingat ada pelantikan presiden, sehingga Iran menyimpulkan tidak mungkin pembunuhan itu dilakukan dengan rudal. 2 pejabat Iran anggota IRGC menjelaskan ketepatan dan kecanggihan ledakan bom di wisma Haniyeh mirip dengan taktik robot AI yang dikendalikan dari jarak jauh oleh Israel untuk membunuh ilmuwan nuklir top Iran, Mohsen Fakhrizadeh pada 2020. Ada pernyataan juga dari perwakilan Hamas di Iran, Khaled Kadumi, yang menyebutkan kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, kemungkinan dibunuh oleh roket atau proyektil yang ditembakkan ke tempat ia menginap berdasarkan kerusakan langit-langit dan dinding ruangan. Namun masalah ini diserahkan kepada laporan teknis. Spekulasi penyebab kematian Ismail Haniyeh inilah yang masih menimbulkan perdebatan terkait penyebab kematian Ismail Haniyeh, dan juga yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Iran bisa kebobolan dalam melakukan pengamanan terhadap tamu negara. Kematian Haniyeh adalah salah satu dari serangkaian pembunuhan tokoh senior Hamas saat perang di Gaza antara Hamas dan Israel mendekati bulan ke-11, dan kekhawatiran tumbuh bahwa konflik ini akan menyebar ke seluruh wilayah Timur Tengah. Lalu bagaimana Duta Besar Iran di Indonesia merespon kritik soal gagalnya pemerintah Iran melindungi tamu negara dalam kasus terbunuhnya Ismail Haniyeh, dan bagaimana Iran akan bersikap terhadap Israel? Berikut wawancara jurnalis Iqbal Himawan bersama Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi. Okay. Speaking of which, what kind of response will Iran retaliate, considering the fact that it's happened in your homeland, and then Ismail Haniyeh is a honorable guest, as a state guest, and it happens during the the Masoud Pezeshkian's inauguration. It happens during inauguration of Masoud Pezeshkian, the new president of Iran. What kind of response will Iran make? It is not decided yet, or even if it is decided, it is not mentioned yet. But I know for sure that the Iranian authorities and leadership are just finding the best way to respond to the criminal attack of the regime of Israel. Okay. Another question regarding to the attack, Your Excellency. According to the investigation, what kind of attack happened that day
on the assassination? It is still under investigation, and experts are working on it. There are a few theories, but usually they say that it may have been done by a short range missile, that has been shooted from somewhere around, but the information is not clear yet. It is under investigation, and as soon as we receive the clear information about that, we are going to just tell everybody about how is the situation. Yes. The place where Hania stays, it's in the northern Tehran. Yes. It's usually where all the top officials and also foreign diplomats stays. So which means it has, a very tight security. And then is there any evaluation on the military security of why this attack happened? The place was not very clear for everybody because it was not a usual accommodation facility for all the diplomats and high-ranking officials that go to Iran. They tried to make it some secret place, but we don't know how it has been disclosed for the enemy. And as I mentioned, the security was not very bad, but we did not expect from the Zionist regime of Israel to do terrorist attack inside Iranian territory. So maybe somehow we are shocked about the incident. Okay, you are shocked. And then how do you criticize from the people that says that Iran failed to protect the state guest? Maybe the best answer is from the daughter of Ismail Haniyeh. She told that Iran did their best to protect Ismail Haniyeh, but it was the criminal regime of Israel that they do terrorist attack everywhere. You know that it is not only Iran. They have done terrorist attack against the leaders of the Palestine in many countries. If you go to the history, you can see that even many Arab countries, even European countries, wherever that the Palestinian leader went, Israel tried to just make the terrorist attack against them. So it is not the first time, but we are very sad about that. We are very sorry about that. But the daughter of Ismail Haniyeh answered this question very better than me. Okay, and not only this assassination, before that Israel also attacked Beirut, Lebanon, and then you know that Lebanon is the original ally of Iran, together with also Yemen and Iraq. So will there be any meetings to talk about the proper response between Iran and its regional allies such as Yemen, Lebanon and Iraq? For sure there are some negotiation between we call them the axis of residence against Israel. But I'm in Indonesia. I don't know how it is going to happen, how they are going to negotiate with each other or collaborate with each other, and which country is the host. But I know that all the Islamic countries are discussing to each other about this matter, and they are going to find some way to just respond to the Zionist regime of Israel. Okay, Your Excellency, we have something in common in terms of our support toward Palestinian. So we're doing everything for the Palestinian cause. So that's why you're wearing a Palestinian shell right now, and with Ismail Haniyeh. But let's talk about the ceasefire talk. What do you think will happen to the ceasefire talk, considering the fact that Ismail Haniyeh is actually the main negotiator for this ceasefire talk so far? And then after he's got assassinated, what do you think will happen to the ceasefire talk? Ceasefire talk between the Zionist regime of Israel and Palestine. I think if any kind of talk with Zionist regime
could do some successful ceasefire on it, anything. I mean, it's 76 years that Israelis has occupied the lands of the Palestinians, and many times they have discussed with each other. Many times they had the peace talk. There were a lot of resolutions from the United Nations, from other international organizations. But now we know that no kind of talks and no kind of resolution and anything is going to be respected by the regime of Israel. They want whole Palestine, and they want some other neighboring countries of Palestine to be occupied by themselves. So whenever they had the power, they attacked. Whenever they did not attack, it meant that they did not have the power to attack. So you can see that during the last 50 years, the Zionist regime has started 20 big wars in the region. And it means that whenever they felt that they can occupy some lands, they have attacked. It means that no negotiation, no ceasefire is going to happen in the region for permanently or for long term, because the Zionist regime of Israel is not going to accept anything. They are just following the ethnic cleansing, and they want whole region. So that's the idea. So you don't believe they want peace, right? I am sure and I believe that no kind of peace talks, they will be serious in that. If they participate in the peace talks, they want just to buy time to be powerful enough to attack again. Okay, and then Your Excellency, public concern is about the next escalation that might happen is resulting in an all-out war in the Middle East. So what's your take on that after all of this happened? I can say that it's everything that happens, it's because of the irresponsibility of the Zionist regime of Israel. You know, during last 10 months, they have tried to occupy Palestine, the whole Gaza, and they thought that it would be very easy. They just come, they have a lot of troops, they have a lot of guns, and they can just easily occupy all the land, but they are stuck there. You can see that after 10 months, they are still did not finish anything in the occupied lands. So they are trying to internationalize the instability and war. They are trying to just engage other countries in the war as well, because if the other countries like Iran and other Islamic countries around are going to be engaged in the war, maybe they can receive more support from Western countries, Western allies. So you can see that during the last 10 months, we tried to safeguard the stability of the region, and we always tried not to let the instability to separate in the region. Even when they attacked to Iranian consulate in Syria, we just respond them. We didn't attack them. We just sent some message that we are very, very sensitive about our security, national security, and our territory. So we didn't want to escalate the war in the region. And at the moment also we are trying to safeguard the peace and security in the region, but we believe that without any kind of response, any proper response to the Zionist regime of Israel, it is impossible to maintain the peace in the region. Special Report masih akan kembali usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami.
Kematian Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh memberikan duka bagi warga Palestina baik di Gaza maupun di tepi barat. Warga Palestina juga mengaku kecewa terhadap pemerintah Iran yang dinilai gagal melindungi Ismail. Di sisi lain, meski menjadi rival politik, Presiden Palestina Mahmud Abbas menyerukan Hari Berkabung Nasional. Bendera setengah tiang terpajang di seluruh gedung pemerintahan di sepanjang tepi barat. Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengutuk pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Mahmud Abbas bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai tindakan pengecut. Abbas juga menyerukan rakyat Palestina bersatu dan tabah dalam menghadapi pendudukan Israel. Sementara itu di jalan-jalan kecil di tepi barat, ribuan warga Palestina turun ke jalan sambil membawa bendera Hamas dan Fatah. Warga terkejut sekaligus gusar atas kematian Ismail Haniyeh. Warga Palestina baik yang di tepi barat maupun Gaza semakin yakin bahwa kematian Ismail Haniyeh tidak menyurutkan upaya mereka untuk mempertahankan tanah Palestina. Bagi rakyat Palestina, kematian Haniyeh adalah sebuah hal yang tidak masuk akal. لا يعقل زي اسماعيل هنية مجتمع مع الرئيس الإيراني قلت لهم غارة إسرائيل كيف الغارة الإسرائيلية وصلت إيران فتحوا الأجواء الدول فتحت الأجواء هذا مخطط لاسماعيل هنية هذا شيء أحزننا جدا لأنه هو إنسان يعني سياسي وكان يسعى لإنهاء هذه الحرب وليس قائد من حركة حماس هذا قائد فلسطيني هذا رجل سلام بيحب السلام وبيعشق السلام وبيعشق الوحدة الوطنية. Ismail Abdul Salam Haniyeh adalah tokoh sentral kelompok perjuangan kemerdekaan Palestina Hamas. Haniyeh lahir di kamp pengungsian Al-Sati di Gaza. Seperti anak-anak Gaza saat ini, Haniyeh juga hidup di tengah genosida Zionis Israel. الأثمان الباهظة والمروعة التي دفعها الشعب الفلسطيني ودفعتها غزة إلا أن الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أي من أهدافه العسكرية أو الاستراتيجية وهو الآن يفقد المظلات السياسية والحماية حتى في مجلس الأمن كما رأينا بالأمس في القرار الذي صدر عن مجلس الأمن رغم أن هذا القرار جاء متأخرا. Sejauh mana kematian Ismail Haniyeh berpengaruh terhadap Hamas dan bagaimana Ismail Haniyeh di mata warga Gaza? Telah bergabung dari luar studio aktivis kemanusiaan Palestina Muhammad Hussein. Selamat sore waktu Qatar, Mas Hussein. Selamat sore waktu Doha, Mas Reza dan semua pemirsa Metro TV. Baik, Mas Hussein, warga Gaza menyebut Ismail Haniyeh adalah pemimpin Palestina, bukan hanya pemimpin Hamas. Sebenarnya dari pengalaman Anda sudah 12 tahun tinggal di Palestina. Seperti apa sosok seorang Ismail Haniyeh di mata rakyat Palestina, Mas Hussein? Ya, Ismail Haniyeh adalah seorang sosok yang sangat humble, sangat rendah hati, dan dicintai warganya. Bagi warga Gaza, Ismail Haniyeh bukan hanya sosok politisi, namun juga sebagian dari mereka menganggap dia sebagai sosok ayah yang selama ini mengayomi mereka dan selalu memperjuangkan hak-hak mereka. Seorang tokoh pejuang yang tidak pernah kenal lelah dalam memberikan yang terbaik untuk rakyatnya dan tidak pernah sudi menandatangani kesepakatan apapun yang merugikan Palestina dan merugikan rakyatnya. Palestina dikenal sebagai sosok yang sangat menginspirasi, tidak hanya oleh warganya yang satu pandangan politik dengan dia, bahkan juga untuk mereka yang berbeda pandangan politik. Jadi tidak aneh ketika kita melihat jenazah Ismail Haniyeh itu dihadiri oleh semua pihak dan para petinggi negara yang mengakui bahwa beliau adalah sosok yang baik. Baik, saat ini kan muncul dugaan-dugaan terkait dengan penyebab pasti dari tewasnya Ismail Haniyeh. Anda merasa bahwa banyak kejanggalan dari tewasnya Ismail Haniyeh atau seperti apa, Mas Hussein?
Ya, kejanggalan ada, meskipun tidak banyak, namun kita sampai sekarang masih belum berani berspekulasi. Namun memang sudah ada keluar beberapa menit yang lalu saya baca dari pihak resmi dari Iran bahwa kematian ini disebabkan oleh short range projectile atau roket jarak pendek yang ditembakkan dari luar tempat ia tinggal. Adapun siapa pelakunya, ya, sejauh ini masih diyakini ya oleh sebagian besar bahwa tidak lain dan tidak bukan ini adalah aktivitas Mossad, Badan Intelijen Israel yang memang beroperasi di luar wilayah Palestina. Meski demikian, pihak Israel sampai sekarang belum memberikan klaim atau belum memberikan pernyataan tanggung jawab bahwa pihak Israel yang melakukan aksi asasinasi tersebut. Ismail Haniyeh kita tahu sudah keluar dari wilayah Gaza sejak tahun 2019 atau sekitar 5 tahun yang lalu. Menurut Anda apa sumbangan terbesar dari seorang Ismail Haniyeh kepada warga Palestina? Palestina pernah mengalami sejarah kelam di mana dua partai besar mereka, Hamas Fatah ini sempat jatuh pada kubangan perang saudara di tahun 2004-2005. Namun meskipun saat itu 2006 Ismail Haniyeh yang saat itu memimpin Hamas berhasil memenangkan pemilu secara demokratis, dan itu tidak direstui oleh Amerika sehingga terjadi ada dualisme dalam pemerintahan Palestina. Namun 2012 ya Ismail Haniyeh dengan kesatria mengundang para petinggi Fatah untuk hadir ke rumahnya, ke tempat tinggalnya. Di situ para pemimpin Hamas menyambut para pemimpin Fatah untuk menyatukan lagi langkah mereka. Bahkan 2014 akhirnya Ismail Haniyeh menanggalkan jabatannya sebagai Perdana Menteri yang selama ini sudah dia ban. Artinya apa? Artinya keputusan dia menanggalkan jabatannya adalah sebuah pengorbanan bahwa dia tidak ingin jabatan kalau itu hanya memecah belah negaranya. Maka dari itu dia melepaskan jabatannya dalam rangka ya menunjukkan bahwa dia ingin menyatukan kedua belah pihak yang bertikai ini. Maka sejak 2012 sebenarnya sudah ada kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah, dan itu kembali dia tegaskan sebelum ya beberapa hari sebelum dia meninggal, dia juga mengadakan pertemuan di Beijing, bahkan tidak hanya dengan Fatah tapi juga dengan 14 faksi Palestina lainnya dalam rangka menyatukan langkah. Karena Ismail Haniyeh di berbagai kesempatannya, di berbagai forum yang saya hadiri, di berbagai pidatonya dia mengatakan bahwa kemenangan Palestina tidak akan terjadi, tidak akan tercapai tanpa ada persatuan di dalam tubuh Palestina sendiri. Itu salah satu dari banyak sanksi yang telah dia lakukan selama dia menjabat sebagai Perdana Menteri atau sebagai pejabat tinggi Hamas. Belum lagi kalau kita bicara tentang berapa pengorbanan yang sudah dia rasakan, anak-anaknya sudah terbunuh, cucu-cucunya, tidak kurang dari 60 anggota keluarga besarnya itu terbunuh selama dia ini menjadi seorang pimpinan Hamas. Bahkan akhirnya dia juga tahu, dia sadar dan dia berkali-kali mengatakan bahwa ya, dia tidak takut kalau suatu hari dia akan terbunuh, karena bagi dia darah yang mengalir dari tubuhnya itu hanya akan menambah subur semangat perjuangan di tanah Palestina dan akan menambah sebuah kehilangan besar tentunya Mas Hussein ya, dan juga rakyat Palestina khususnya Hamas begitu saat ini sedang mencari sosok yang paling tepat untuk bisa menggantikan seorang Ismail Haniyeh. Terima kasih aktivis kemanusiaan Palestina Muhammad Hussein sudah bergabung bersama kami dalam Special Report. Salam sehat. Pemirsa, Special Report masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Sejumlah milisi di beberapa negara Timur Tengah sekutu Iran sedang bersiap menyerang Israel untuk membalas kematian Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Kelompok bersenjata ini dikenal dengan sebutan poros perlawanan yang diyakini kerap mendapatkan sokongan senjata hingga dana dari Iran. Pertama adalah kelompok milisi di Lebanon, Hizbullah, yang juga merupakan anggota poros perlawanan yang paling kuat. Belakangan tensi saling serang antara Israel dengan Hizbullah meninggi. Terakhir, Selasa lalu Israel menyerang Beirut sehingga menewaskan komandan militer Hizbullah, Fuad Shukr. Selanjutnya ada kelompok milisi di Yaman, Houthi. Sejak agresi Israel ke Gaza, Houthi telah melancarkan serangan intens terhadap Israel dan mereka yang dianggap berafiliasi dengan Israel. Terhadap pembunuhan Ismail Haniyeh, pemimpin milisi Houthi Abdul Malik al-Houthi menuduh Israel sengaja meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Selain Hizbullah dan Houthi, masih ada milisi Hamas, kelompok jihad Islam Palestina, dan kelompok perlawanan Islam Irak yang menjadi anggota poros perlawanan. من تلك الجرائم فيما يتعلق بالمحور محور القدسي والجهادي والمقاومة فالموقف واضح لا بد من الرد عسكريا على تلك الجرائم التي هي خطيرة ووقحة وتصعيد كبير من جانب العدو الإسرائيلي. Dan pemirsa, kita akan membahasnya dengan pakar Timur Tengah Yon Mahmudi. Selamat malam Pak Yon. Selamat malam, ya. Pak Yon, Anda yakin tidak bahwa Iran ini akan menyerang, akan membalas Israel secara habis-habisan, Pak Yon? Ya, kalau kita melihat kejadian yang terakhir ya, terutama pasca terbunuhnya Ismail Haniyeh, tentu akan ada balasan yang dilakukan oleh Iran. Tapi bagaimana kemudian bentuk balasan, maka itu yang harus kita lihat. Yang pertama, tentu balasan itu akan dilakukan melalui milisi-milisi yang tergabung di dalam proksi perlawanan yang berada di Lebanon, kemudian juga di Yaman, termasuk di Irak dan di Suriah. Karena perkembangan terakhir saya kira poros perlawanan itu kan semakin kuat ya, dengan relatif ya negara-negara yang ada di sekitar Israel itu terafiliasi dengan Iran ya. Kita lihat Suriah yang dulu oleh Amerika dan beberapa negara sekutu kan akan menjadi wilayah ya yang bisa dihancurkan, tetapi nampaknya atas dukungan Iran dan Rusia, Suriah kemudian tetap bertahan dan itu menjadi bagian aliansi Iran, hingga kita bisa melihat ada Lebanon, ada Suriah, ada Irak dan Yaman itu kan sebagai poros perlawanan yang hampir mengelilingi Israel. Maka hal yang memungkinkan dilakukan Iran adalah semakin memperkuat eskalasi serangan-serangan melalui milisi-milisi yang ada di wilayah itu. Yang kedua adalah apakah kemudian Iran ya dengan ucapan dari Ayatullah Khomeini yang akan melakukan balasan ya secara keras, dan itu akan berbeda dengan balasan April yang pada waktu jenderalnya terbunuh oleh Israel, nampaknya yang sekarang diasumsikan akan lebih dampaknya akan lebih besar. Nah, kalau kemudian Iran melakukan serangan langsung dari wilayah Iran, maka tentu eskalasinya akan semakin besar, ditambah dengan milisi-milisi yang ada di sekitarnya. Tapi saya proyeksikan bahwa serangan akan dilakukan terlebih dahulu melalui milisi-milisi yang ada di sekitar Israel, tidak langsung dari Iran. Kecuali nanti ada instruksi yang memang memungkinkan ya Iran secara langsung melakukan serangan kepada Israel. Apa kira-kira yang menjadi target utama Iran jika memang nanti akan menyerang Israel? Ya, tentu ini kan Iran merasa dipermalukan ya dengan kejadian terbunuhnya Ismail Haniyeh di wilayah Iran, dan itu dianggap sebagai pelanggaran yang tidak bisa diampuni. Maka tentu Iran akan berusaha untuk melakukan balasan yang dianggapnya setimpal. Nah, kalau kejadian sebelumnya itu kan juga
rudal-rudal Iran itu kan juga sudah mencapai wilayah jangkauan ya sampai Tel Aviv dan juga yang merusak beberapa fasilitas militer. Kalau diasumsikan itu bahwa serangannya akan lebih besar dan lebih dahsyat ya dampaknya, dan dunia internasional akan melihat apa yang terjadi dalam beberapa hari ke depan ya, nampaknya memang kemarahan itu harus dilampiaskan, dan ini tentu akan berpotensi pada konflik ya regional yang lebih besar. Oke, artinya apakah satu-satunya opsi bagi Iran untuk membalas Israel adalah dengan serangan rudal atau ada opsi lain? Anda melihatnya seperti apa, Pak Yon? Yang terjadi adalah bagaimana kemudian Iran melakukan serangan balasan ya. Tadi itu melalui milisi dan bisa saja langsung ya kepada wilayah Israel sebagai upaya untuk memberikan pelajaran kepada Israel atas kejadian yang itu tidak bisa dimaafkan oleh Iran. Nah, kita juga sudah bisa melihat ya bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Amerika ya melalui kapal-kapal perangnya, itu kan sudah melakukan pergerakan dari wilayah teluk yang ada di Oman, sudah mulai didekatkan ya ke wilayah di Laut Merah. Itu hampir ada 5 kapal perang yang kemudian digerakkan, yang konon katanya untuk membantu Israel dalam menangkal serangan-serangan yang mungkin dilakukan oleh Iran, termasuk juga kapal-kapal perang yang ada di Mediterania itu kan juga sudah mulai bergerak yang mendekat ke wilayah yang mendekat ke wilayah Israel itu sendiri. Jadi pergerakannya ada lebih memproteksi ya Israel dari serangan yang mungkin akan dilakukan oleh Iran dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama. Baik, Pak Yon, ketika Presiden Joe Biden mengatakan bahwa upaya gencatan senjata di Gaza itu akan sangat sulit, sementara Menteri Intelijen dari Iran mengatakan Israel sudah mendapat lampu hijau kok dari Amerika Serikat untuk melakukan pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Bagaimana Anda melihat situasi ini, Pak Yon? Ya, memang itu bisa dibuktikan ya bagaimana Netanyahu ketika datang ke Amerika ya bertemu beberapa pejabat yang ada, termasuk juga pimpinan tertinggi di Amerika. Walaupun Netanyahu tidak mengabarkan rencananya, tetapi nampaknya juga sinyal atau ya informasi yang secara tidak langsung itu juga sudah ditangkap oleh Amerika. Nah, Netanyahu kan ingin membuktikan bahwa pemerintahnya, negaranya itu mampu menghancurkan Hamas dengan ditunjukkan dibunuhnya pemimpin-pemimpin Hamas termasuk Ismail Haniyeh. Kita juga bisa melihat realitas yang ada sebenarnya. Israel kan dalam posisi tidak bisa menunjukkan keberhasilan di dalam perang melawan Hamas yang ada di Gaza, tapi yang justru yang terjadi kan pembantaian rakyat sipil. Maka itu dikompensasi oleh Israel dengan menunjukkan bahwa mereka bisa ya melakukan pembunuhan tokoh-tokoh Hamas yang ada di luar Palestina. Nah, ini jadinya seakan-akan bahwa gencatan senjata itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin dicapai karena posisi Israel sendiri tidak mau yang menyerah dengan melakukan gencatan senjata, dan bahkan juga tidak mau adanya negara Palestina ya yang bersebelahan atau bertetangga dengan Israel. Nah, dengan potensi yang ada, apalagi setelah terbunuhnya Ismail Haniyeh, saya kira posisi Hamas menjadi semakin firm bahwa harga ya untuk gencatan senjata akan semakin mahal, termasuk juga pemulangan tawanan yang sudah ditawan oleh Hamas. Saya kira itu juga sudah semakin sulit ya untuk direalisasikan. Sehingga kita hanya menunggu kita dari akan lihat nanti seperti apa eskalasi yang terjadi di Timur Tengah pasca tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Terima kasih pakar kajian Timur Tengah UI Pak Yon Mahmudi sudah bergabung bersama kami dalam Special Report. Selamat malam.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Special Report. Saya Valentinus Reza mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.